Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gamers. Ini adalah episode keempat di mana Lamone Gaming tetap aja masih kekeh ngebahas soal cheat di poin pertama. Karena di sini kita akan ngebahas apa sih penyebab akun PUBG Mobile kalian terkena banned atau di-ban oleh pihak developer Sobat Gamers. Yang pertama, langsung saja tanpa basa-basi, yang pertama, ini udah pasti kalian kena ban nih. Karena kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti misalnya game Guardian atau Shard misalnya yang memang ngebantu kalian buat bermain curang. Itu udah pasti kena banned dari si Tencent. Atau misalnya melakukan suntik nih, suntik cheat. Nah, di video saya sebelumnya haters juga cukup berkembang ya Sobat Gamers, dan purely mereka memang hatersnya saya adalah orang-orang yang ngajarin orang, YouTuber sampah yang saya bilang itu orang yang ngajarin orang lain buat curang gitu. Nah itu juga kebanyakan dari mereka itu ngehujat gitu loh, tapi ya it's okay, nggak masalah. Haters number one lah kira-kira kayak gitu Sobat Gamers. Nah banyak aplikasi dari cheater itu kan, si game Guardian, cheat suntik nih ada juga. Nah config nih, ini config juga bakal kena tuh. Kak HP saya handphone kentang, suntikin config buat resolusinya lebih bagus misalnya. Itu sebaiknya dicabut saja Sobat Gamers, sebaiknya dicabut. 1 minggu terakhir ini bakal udah habis-habisan si Tencent ngebanned 2 juta akun lebih dari project BanPen. Ini belum dari plugin itu ya. Perkembangannya jadi ada pasar di mana genjot-genjotan tuh, tarik menarik tuh, serang menyerang antara pihak developer dari sistem security atau firewallnya si Tencent Gaming sama si cheater ini gitu loh. Jadi kalau misalnya security-nya udah kalah selangkah dari cheater, habis lagi nih si Tencent. Tapi kalau misalnya si security-nya udah menang 2 langkah, si cheater ini bakal main lagi tuh, harus main lagi ya, harus kembangin lagi tuh skrip-skrip barunya tuh buat ngegoblokin orang, bahkan dijual. Kenapa? Karena jadi pasar yang menarik. Oke, jadi keuntungan yang menarik gitu loh. Nah, lanjut lagi di masih dalam tahap cheat ya, saya bahas ini. Nah, aplikasi pihak ketiga itu akan berbagai banyak macam tuh. Ada wall hack lah, ada auto aim lah, ada misalnya bisa ngefront, ada speed hack lah, larinya secepat setan gitu. Ada juga mobilnya bisa terbang ke angkasa, macam-macam lah pokoknya jenis cheat. Sekali lagi jangan gunain cheat ya Sobat Gamers. Lo bakal kena ban, itu pasti. Alasan pertama, akun lu bakal ke-banned sampai 10 tahun Sobat Gamers. Oke, di poin kedua Sobat Gamers, lo bakal kena banned oleh PUBG Mobile nih jika misalnya lo beli UC, top up UC secara ilegal. Itu juga udah kena banget, dan itu dibaca oleh sistem by Tencent gitu loh. Jadi kalau misalnya ngeban itu, misalnya saya beli UC ilegal tuh. Nah, sistemnya yang kebaca, yang ngeban lo itu bukan karyawannya Tencent, enggak, sistem yang langsung ngeban lo gitu loh. Nah, itu yang kedua ya. Jadi jangan pernah beli UC yang abal-abal ya. Karena kan banyak tuh ini bekerja lalu 100% jalan nih kayak gitu-gitu. Ini murah gitu, UC-nya murah. Ya boleh aja murah, boleh aja masuk ya, tapi kalau kena ban kan risikonya besar juga gitu loh Sobat Gamers ya. Jadi jangan pernah beli beli UC ya sembarangan ya Sobat Gamers. Nah, poin ketiga nih Sobat Gamers, langsung saja main bareng cheat ya Sobat Gamers, dan lo nggak nge-report. Jadi kayak gini, misalnya Sobat Gamers main klasik nih, misalnya di PUBG Mobile nih. Ketika Sobat Gamers main klasik di PUBG Mobile, lalu kemudian kebetulan Sobat Gamers ketemu dengan satu player yang menggunakan cheat gitu loh. Sobat Gamers nggak tahu, itu it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Sobat Gamer tahu karena tiba-tiba lo semobil sama teman lo ini dan mobilnya tiba-tiba terbang, kan fix dia tuh cheater tuh, kayak gitu tuh. Yang Sobat Gamers harus lakuin adalah keluar lalu report player ini. Itu udah pasti. Kalau enggak, lo bakal kena batunya juga. Lo bakal disangka kerjasama bareng si cheater itu gitu loh. Itu bakal kena ban juga. Oke? Lalu yang keempat itu adalah memanfaatkan bug Sobat Gamers.
Kak, ini kan bukan salahnya kita, ini kan bugnya dari si Tencent. Tencent dong yang harus perbaikin ini. Iya, Tencent sejauh ini udah melakukan hal maksimal gitu loh. Misalnya meminimalisir bug, walaupun memang di satu sisi kita nggak bisa sangka juga bahwa bug itu susah banget ya, bakal clean 100%. Misalnya map di Sanhok atau misalnya map di Vikendi, apalagi map-map yang masih beta gitu loh. Itu susah banget. Bukan susah, emang iya, layaknya yang seperti di video saya sebelumnya bilang bahwa layaknya sebuah virus harus ada antivirus, nggak bisa dielakkan lagi gitu loh. Layaknya cheater harus ada memang anti cheater. Terus PUBG Mobile bakal bersih nggak dari cheater? Nggak bakal bersih dari cheater, nggak bakal bersih, itu tetap aja ada. Cuman kan pihak si developer ini, Tencent ini meminimalisir cheater, ya, meminimalisir. Itu alasan keempat, kalian memanfaatkan bug hingga akun kalian kena banned dari si Tencent. Alasan yang kelima apa sobat gamers? Kadang kita main klasik bareng temen sendiri nih, bercanda, ngebom temen sendiri, bunuh temen sendiri, gitu loh. Hati-hati loh, itu bisa kena banned juga tuh. Yang ngebaca lagi-lagi bukan karyawan Tencent, tapi by system yang ngebaca itu hingga akun kalian bisa kena banned. Cuman mungkin saja bannednya nggak nyampe 10 tahun. Karena kalau jenis durasi lama banned itu kan macam-macam. Ada yang 10 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang seminggu, ada yang 1 season gitu. Macam-macam. Nah, tergantung dari tingkat kesalahannya kalian itu di mana sobat gamers ya. Oke, lanjut lagi kemudian di poin ke-6 itu teaming. Bekerja sama dengan musuh sobat gamers. Kadang kita nggak nyadar gitu. Ini kan cuma permainan kak, di klasik aja kerja sama musuh itu hal yang biasa. Ya menurut lo itu biasa, menurut sistem enggak, bakal kena juga tuh, bakal kena juga. Bunuh teman sendiri, nggak bercanda gitu kan, ngebom teman sendiri, kenok, kemudian di revive kenok, akhirnya mati. Masuk satu lagi tuh by system tuh, catatan 2-3 kali bisa aja kena banned itu bisa. Oke? Lalu yang terakhir nih sobat gamers, poin ke-7. Apaan tuh yang ke-7? Yang ke-7 adalah toxic. Gue juga heran ya. Jadi literatur ini saya kumpul dari berbagai sumber ya sobat gamers. Saya sudah melakukan research gitu. Toxic sobat gamer. Toxic. Bayangin aja. Di toxic, kalau misalnya kalian ngetoxic tuh, ngata-ngatain temen di pesawat, ngata-ngatain orang di lobby, itu bakal kebaca juga by system. Iya, itu bakal kebaca juga. Ya mungkin nilai hukumannya mungkin ya penaltinya mungkin nggak begitu lama, mungkin seminggu atau sebulan gitu loh. Tapi ya tetap aja kena banned gitu sobat gamers. Jadi janganlah main aman-aman sajalah ketika kalian bermain PUBG Mobile, bercanda seperlunya, jangan ngata-ngatain orang, pakai nama-nama kebun binatang segala, itu nggak penting banget sobat gamers. Oke, tapi banyakan dari mereka sih bocah sih. Banyakan juga, enggak bocah juga sih. Dewasa pun ada yang kayak gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Oke, jadi gimana tentang durasi lama kalian di banned sobat gamers? Semua tergantung dari jenis kesalahan apa yang kalian lakukan di 7 poin tadi. Yang tadi udah gue jelasin ya. Di 7 poin itu tergantung dari jenis kesalahan apa yang sobat gamers lakuin. Nah, di poin pertama yang cheater itu udah pasti, itu udah fix. Kalian bakal kena 10 tahun sobat gamers. Bayangin 10 kalender mati. Oke sobat gamers, jangan lupa buat share dan like video ini sobat gamer. Jangan pernah lupa buat support kita terus ya sobat gamers ya. Like video ini jika kalian suka, dislike aja jika kalian gak suka dengan video ini. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.